Nah, pada saat ini kami dari kelompok 4 akan membahas chapter keempat, yaitu Setting Your Goals, di mana ada member-member yaitu saya sendiri, Gosal Keisha, ada Talme Pak Anita, ada Christina Romondor, dan juga yang terakhir adalah Takuman Sang Windy. Sekarang kita masuk dalam Understanding the Vision Things, di mana ketika kita mempunyai bisnis yang kecil, kita harus mempunyai suatu tujuan yang dilandasi oleh visi dan misi. Nah, visi dan misi mempunyai pengertian tersendiri, di mana visi merupakan suatu rangkaian impian yang kita inginkan, cita-cita atau masa depan yang ingin kita inginkan untuk bisnis ini. Nah, kalau sedangkan dengan misi merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan atau untuk mencapaikan suatu visi yang kita inginkan. Seperti contoh dari Origin Trail, di mana mereka mempunyai visi dan misi berbeda. Mereka mempunyai visi di mana mereka ingin melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan misi, mereka ingin berpergian dengan gerobak ke Origin. Sekarang kita masuk dalam Knowing Your Statement of Purpose. Dalam bisnis Anda akan lebih kuat jika Anda mengetahui alasan-alasan mengapa Anda harus datang bekerja setiap hari. Dengan juga mempertimbangkan beberapa pertanyaan alasan mengapa Anda mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Yang pertama, mengapa Anda terjun ke dalam bisnis tersebut? Dan yang kedua, kebutuhan apa yang akan Anda berikan, apa yang akan Anda lihat, kebutuhan-kebutuhan apa. Dan yang ketiga, apa yang membuat bisnis ini menjadi tertarik, menjadi berbeda dengan orang lain. Dan yang keempat, yaitu komitmen apa yang akan Anda berikan bersama dengan karyawan. Dan yang terakhir, apa alasan Anda untuk terjun dalam bisnis tersebut. Sekarang kita masuk di dalam Looking for Success Stories, di mana sebagian besar perusahaan besar yang sukses, mereka menampilkan pernyataan dengan tujuan mereka di seluruh tempat kerja dengan cara berkomunikasi. Seperti contohnya saja ada Google, mereka mengatur informasi, mereka membuat akses yang dapat berguna, yang dapat bisa kita buka, yang dapat bisa kita akses juga secara universal. Nah, yang kedua yaitu Microsoft, di mana mereka juga membuat Microsoft ini membantu, tujuan dari mereka itu membantu orang-orang atau para pembisnis di seluruh dunia dengan mengembangkan potensial dari mereka. Dan yang ketiga yaitu klub anak laki-laki dan perempuan yang ada di Amerika Serikat. Mereka membentuk klub ini untuk memberikan kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan memiliki rasa tanggung jawab, rasa peduli dan produktif. Dan yang terakhir yaitu Coca-Cola Company, di mana mereka menciptakan suatu nilai dan membuat suatu perbedaan di antara yang. Nah, dalam figur yang keempat ini di mana merupakan suatu formula untuk pernyataan suatu tujuan, di mana dimulai dengan apa yang Anda ingin lakukan, yang terus ditambah dengan klausan yang meringkas segala kebutuhan dari bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah yang memiliki suatu pernyataan tujuan untuk perusahaan Anda seperti apa. Pembahasan berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu Defining Goals and Objectives Simply. Bagaimana cara mendefinisikan tujuan dan sasaran secara sederhana. Biasanya kita berpikir untuk memulai suatu bisnis kecil, tapi susah untuk melakukannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran secara sederhana agar ide-ide untuk membuat suatu bisnis kecil menjadi satu tindakan. Yang kita akan lakukan untuk memulai suatu bisnis ada 4. Yang pertama, sasaran. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, taktik atau tindakan.
Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan piramid berikut ini bagaimana kita akan memulai suatu bisnis. Yang pertama itu strategi. Gambaran dari strategi bagaimana kita akan melakukan suatu tindakan untuk melakukan bisnis ini. Yang kedua, objektif. Gambaran dari objektif untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, goal. Gambaran dari goals bagi apa yang kita inginkan dari bisnis tersebut ini. Yang keempat, visi dan misi. Gambaran mengapa kita mengambil bisnis tersebut. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu setting goals and objective. Biasanya kita tidak dapat membedakan goals dan objektif. Biasanya juga kita tidak ada tujuan untuk membuat suatu bisnis. Sekarang saya akan membagikan yang pertama untuk sasaran. Apa yang ingin Anda capai selama periode mendatang untuk bergerak menuju visi yang Anda sudah tetapkan dalam perusahaan Anda? Misalnya, target penjualan boba sehari 100 cup. Itu adalah sasaran dalam target penjualan. Yang kedua, bagaimana bisnis Anda akan mencapai tujuannya selama tahun yang akan mendatang. Misalnya, untuk mencapai tujuan target penjualan Anda menyediakan apa yang dibutuhkan dari target penjualan Anda seperti barang dan jasa. Sekarang kita masuk dalam planning strategi, yaitu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang di dalamnya itu meliputi 4P: pricing, promotion, product, dan place. Putting goals, objective, and strategy in action. Di sini ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu melakukan riset pasar. Di sini orang harus mencari tahu lebih dalam tentang orang customer, tentang orang produk apa yang akan orang jual, tentang orang pesaing, dan lingkungan yang ada di dalam pasar situ. Terus poin yang kedua itu target market. Orang harus menentukan orang target market itu siapa. Poin yang ketiga itu planning strategi. Seperti yang kita jelaskan tadi tentang planning strategi, ini sangat penting sekali, ini sangat berpengaruh sekali untuk orang tujuan ke depannya. Makanya planning strategi ini sangat penting. Terus poin yang terakhir yaitu marketing tools and action. Di sini tools yang dimaksud bukanlah alat, tetapi tindakan, strategi, bagaimana orang akan mempromosikan, bagaimana orang akan mengembangkan, bagaimana orang akan menunjukkan orang produk ini ke pasaran supaya banyak orang-orang, banyak customer yang akan tertarik dengan orang produk. Selanjutnya, budgeting to reach your goals. Artinya itu untuk mencapai suatu tujuan, pasti orang harus melakukan perencanaan anggaran, khususnya itu untuk small business marketing yang di dalamnya itu pasti dihadapi oleh banyak pilihan. Contohnya itu online shop. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan online shop itu setiap memposting dorang produk, pasti di dalam foto itu ada DP description. Jadi ini online shop itu taruh dang DP tentang DP produk bahan, baru DP harga berapa. Itu salah satu investment jangka panjang, karena kan ini online shop tidak mengeluarkan biaya yang lebih untuk mempromosikan dorang barang. Makanya ini customer itu bisa reach dengan dorang produk. Dalam talking realistically about small business marketing budgeting, artinya orang berpikir harus sesuai dengan realistically dan realistis. Contohnya kita ada online shop. Bagaimana orang mengetahui kita produk? Bagaimana kita produk ini laku terjual? Ya pastinya harus dengan promosi. Ada 2 promosi yang orang perlu lakukan. Yang pertama itu promosi untuk orang akun sendiri, orang akun sosial media sendiri, yang pasti itu tidak memerlukan biaya lebih, karena kan orang akun sosial sendiri yang orang upload di IG, di Instagram tanpa iklan itu pasti tidak memerlukan biaya dong. Orang harus push terus supaya orang produk ini banyak yang ketahui. Terus yang kedua itu orang pasang advertising, orang pasang iklan supaya orang produk ini banyak yang tahu dong. Orang pasang di semua sosial media supaya orang produk ini banyak yang reach. Di sini orang harus mengukur dulu orang budgeting, orang harus set dulu orang budgeting ini. Misalnya 1 juta untuk semua sosial media. Terus
Terus orang harus berpikir apakah orang pasang ini 1 juta, orang pasang iklan ini dengan harga 1 juta ini, orang pe produk, orang pe keuntungan ini mau melebihi dengan orang pe budgeting atau nyanda. Kalau misalnya orang pe keuntungan di bawah 1 juta itu itu tidak disebut dengan realistically. Nah, di sini kami telah mewawancarai UKM dengan jenis usaha ayam potong. Terus setting goals yang mereka rencanakan untuk kedepannya yaitu yang pertama, memberikan kepuasan terhadap customernya dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada customernya. Terus yang kedua, memberikan produksi ayam potong ini dengan lebih berkualitas, artinya lebih fresh. Terus yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan untuk lebih baik lagi. Dan yang keempat, mereka merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan semua restoran dan hotel yang ada di Manado. Nah, saran kami untuk pengusaha ayam potong ini adalah yang pertama, mereka harus memikirkan cara apa yang membedakan produk mereka dengan yang lain. Apa yang membuat produk mereka ini lebih menarik di mata customer, sehingga customer lebih tertarik untuk membeli produk ayam potong ini kepada pengusaha ini, bukan ke tempat yang lain. Terus yang kedua, mereka harus memasang advertising di semua sosial media agar produk mereka itu banyak yang reach, agar produk mereka laku terjual. Terus yang ketiga, saran untuk kami kepada pengusaha adalah mereka harus melakukan kerjasama, bukan hanya kerjasama dengan hotel dan restoran, tetapi mereka harus melakukan kerjasama dengan ojek online, Grab, Gojek, dan InDriver atau sebagainya. Usaha yang mereka lakukan ini, mereka jalankan ini sudah lebih dari 30 tahun, bahkan usaha ini sudah turun-temurun. Makanya setting goals ini tercipta dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang saya akan membahas tentang knowing how much you should spend. Berapa banyak uang yang harus saya habiskan untuk pemasaran usaha saya. Nah, jadi itu tergantung bisnis yang saya punya pertama. Kemudian, alat marketing apa yang saya pakai atau gunakan. Bagaimana sih caranya supaya saya tahu berapa banyak yang harus saya habiskan di pemasaran bisnis saya ini? Ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, kalau misalnya saya punya target pertumbuhan low, maka saya punya investasi uang itu juga low. Tapi kalau misalnya company mau dia punya target itu tinggi, maka harus investasi di market juga harus tinggi. Yang kedua, tergantung saya di bisnis subcontracting atau di bisnis retail. Kalau saya bisnis subcontracting, dia punya investasi di marketing cuma sedikit, bahkan tidak perlu kasih keluar uang. Sedangkan kalau misalnya saya bisnis retail, saya harus berinvestasi besar di pemasaran ini, karena bisnis retail dia memang tergantung di seberapa hebatnya marketing. Karena bisnis retail ini dia punya target market ya customer retail. Jadi intinya harus tahu saya subcontracting bisnis atau retail. Yang ketiga itu jangan percaya kalau misalnya online dah. Misalnya kita bisnis online berarti kita tidak perlu itu pemasaran. Memang ada kadang yang tidak butuh uang. Cuma saya alokasikan saya punya waktu banyak sekali lewat online. Jadi itu marketing itu tidak melulu soal uang. Marketing itu ada 2, uang dan waktu. Jadi kalau misalnya saya duduk berjam-jam di muka komputer, di HP, itu salah satu investasi di marketing. Bahkan ada yang bisa, walaupun dia online marketing, dia hire ahli marketing. Nah, misalnya mau bikin dia punya advertising, mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan online. Tuh, kalau misalnya dia punya bisnis bisa lebih sukses, ya dia bisa hire ahli marketing. Terus yang selanjutnya ini, saat kita menentukan berapa banyak yang harus kita alokasikan untuk pemasaran, kita harus mempertimbangkan yang pertama, sifat dari bisnis dengan Anda punya market. Contohnya seperti ini, misalnya, karena punya target market dari bisnis itu bisnis to bisnis dengan bisnis to customer. Jadi kalau misalnya karena
bisnis ke bisnis, ngana punya target market bisnis ke bisnis. Ya, ngana ndak perlu investasi besar-besaran. Mar kalau misalnya ngana bisnis ke customer, ngana harus investasi di marketing banyak nah. Seperti itu subcontracting dengan retail. Yang kedua, seberapa mapan itu ngana punya bisnis. Misalnya, kalau ngana punya bisnis makanan, mapan di sini dalam hal sudah dikenal banyak orang. Contohnya seperti Victoria Secret. Orang nggak perlu, orang punya pemasaran besar-besaran. Dengan orang kasih pakai atau orang-orang pasti jadi orang punya brand, pasti orang-orang setahu tuh, oh ini Victoria Secret. Jadi orang nggak perlu, karena orang punya tingkat mapan bisnis memang semapan sekali. Beda lagi dengan brand-brand baru berkembang. Orang mesti invest besar-besaran di pasar karena orang baru dan belum dikenal masyarakat. Yang ketiga, ngana punya ukuran pasar. Sama juga dengan tadi bang. Kalau ngana punya pertumbuhan pasar, ngana mau punya target pertumbuhan pasar tinggi, ngana mesti investasi tinggi. Kalau misalnya ngana punya target pasar rendah, ya investasi rendah. Yang keempat, ngana punya kompetisi. Jadi di keempat ini misalnya di satu area itu ada bisnis yang sama dengan kita dengan orang lain. Bagaimana kita mau backing supaya kita ini lebih dikenal daripada dia. Cuma nggak pakai cara-cara kotor itu dengan pemasaran yang bagus dah. Kelima, yang terakhir itu ngana punya tujuan nih. Jadi kalau misalnya kita mau bikin cabang baru di lokasi yang baru, otomatis dia punya pemasaran harus lebih banyak daripada kita punya cabang sebelumnya yang dikenal banyak orang. Kan ini misalnya kita mau launching produk baru dong, mesti investasi besar-besaran toh, misalnya kita mesti hire model dan lain-lain. Pokoknya DP budget pemasaran harus lebih banyak. Jadi ini kelima hal yang harus orang pertimbangkan saat orang menentukan berapa banyak yang harus orang alokasikan untuk pemasaran.